Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafif Putrani Piliang dengan NIM 20109320033. Di sini saya akan menjelaskan salah satu model pada supply chain, yaitu pada multi-layer dan multi-product supply chain dengan model strategic marketing. Sebelumnya apa itu supply chain atau rantai pasok? Rantai pasok merupakan aliran material informasi, uang, dan juga layanan yang dimulai dari supplier hingga mencapai end user. Di mana untuk proses ini mencakup organisasi dari barang yang akan dilayani dan juga diproduksi dan akhirnya yang akan dikirimkan kepada konsumen. Kemudian dalam rantai pasok ini sendiri salah satu unsur yang memiliki peranan penting itu adalah marketing. Karena marketing ini presentasi produk dan perencanaan kebutuhan produk itu menjadi lebih baik. Kemudian dengan adanya implementasi marketing ini membutuhkan multi tahap yang cukup complicated dan juga berbagai rencana aksi atau planning baik itu untuk short term maupun untuk long term. Untuk sifat marketing industri ini sendiri itu adalah memberikan nilai bagi pelanggan dengan menawarkan barang dan jasa yang dirasakan oleh organisasi. Kemudian dengan adanya industri marketing juga membedakan antara pengecer yang menawarkan produk serupa dan layanan penerima pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah framework pembangunan ide dalam marketing melalui rantai pasok, di mana bisa dilihat bahwa ini merupakan gambaran secara umum terkait aliran yang ada pada supply chain atau rantai pasok itu sendiri. Selanjutnya itu adalah marketing memiliki peranan yang penting juga pada bagian lainnya, di mana marketing ini dapat menentukan identitas tiap pelanggan dan juga karakteristik masing-masing pelanggan yang harus diperiksa secara terpisah. Selain itu juga dengan adanya marketing ini, dalam arti itu adalah membangun hubungan juga yang baik antara perusahaan dan juga pelanggan, sehingga untuk interaksi keduanya lebih mudah. Kemudian dengan adanya hubungan yang cukup cukup akrab ini juga akan membutuhkan informasi yang cukup bagi perusahaan, sehingga dibutuhkan marketing atau medium marketing seperti melalui internet marketing ataupun email marketing. Email marketing ini sendiri tidak hanya berfungsi untuk menawarkan produk dan jasa juga, tetapi menjadi juga proses medium bagi proses administratif dan juga bagaimana cara memaintain komunikasi dengan pelanggan. Untuk parameternya sendiri itu uh, memiliki parameter yang efektif, di mana untuk efek marginal pada proses sistem ini adalah kompetitor, kemudian ada dari lingkungan sekitar seperti aturan manufaktur, aturan pemerintah, dan juga yang lainnya. Kemudian ada juga perubahan permintaan dan kebutuhan pasar yang cepat, sehingga membutuhkan perubahan yang cepat juga. Berikut ini atau di bawah ini ada gambaran terkait proses marketing pada supply chain yang mengintegrasikan proses internal dan lingkungan sekitar, atau bisa dilihat pada bagian integrated internal dan external marketing process, di mana yang bagian bulat ini merupakan faktor-faktor yang ada pada bagian input, kemudian uh, pada outputnya itu juga menghasilkan faktor-faktor seperti ada yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, terkadang juga pemasok atau supplier ini mempengaruhi lingkungan, di mana terkadang pabrik itu mengubah lingkungan mereka secara cepat, sehingga untuk input dan output pada sistem faktor ini menjadi lebih efektif pada rantai pasok seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Ini merupakan integrated integrated internal external market structure pada lapisan supplier. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi input, dan juga ini adalah faktor yang mempengaruhi output dari sistem sistem bagi layer supply itu sendiri. Selanjutnya ini adalah um, struktur marketing proses pada bagian distribusi atau layer distribusi, di mana untuk saluran ini itu diatur untuk memenuhi kebutuhan produser dengan marketing mix, di mana untuk faktor ini yang diperhatikan itu adalah company resource, kemudian ada customer behavior, dan juga competitor strategies dan product. Kemudian untuk tujuan dari sistem ini adalah untuk mengoptimasi interaksi antara input dan output, sehingga beberapa input dan output yang harus diminimisasi ataupun dimaksimasi itu dapat uh, diatur dengan situasi yang cenderung stabil. Selanjutnya ini adalah lapisan atau layer output yang berisikan bagian-bagian yang harus diproses dengan cukup hati-hati, di mana ini merupakan bentuk gambaran dari struktur itu integrated dan eksternal internal dan eksternal marketing proses itu sendiri. Selanjutnya itu adalah salah satu metode bagaimana cara menentukan pada marketing model, yaitu adalah metode kuantitatif strategic planning matrix atau QSPM.
Untuk metode ini sendiri, itu merupakan pendekatan strategi manajemen high level untuk mengevaluasi strategi yang memungkinkan. QSPM juga memberikan metode analitikal untuk membandingkan alternatif itu, untuk melakukan aksi atau, usaha untuk ke depannya. Terdapat 3 langkah kerangka dalam formulasi metode QSPM ini, di mana dapat dilihat pada, eee, pada PPT ini. Yang langkah pertama itu adalah mengidentifikasi key strategic factors. Kemudian, untuk metode yang dapat digunakan pada langkah pertama itu dapat menggunakan, external factor evaluations atau EFE matrix dan juga internal factor evaluation atau IFE matrix. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu adalah memformulasikan jenis strategi yang akan digunakan. Ini dapat menggunakan model SWOT analysis atau BCG matrix model ataupun EM matrix model. Untuk langkah 3 itu sendiri adalah, atau langkah terakhir, itu adalah hasil dari formulasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya itu kemudian di-compare atau dibandingkan untuk mencari strategi alternatif. Kemudian strategi tersebut diputuskan yang sesuai atau align dengan tujuan atau goals dari perusahaan itu sendiri. Kemudian metode yang kedua itu adalah metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, di mana AHP ini merupakan teknik yang mempertimbangkan data atau informasi untuk pengambilan keputusan secara sistematis. AHP ini sendiri berfokus dengan langkah untuk mengatasi permasalahan keputusan yang berada pada ketidakpastian dengan karakteristik multiple kriteria. Untuk metode AHP ini sendiri dasari 3 prinsip. Yang pertama itu adalah membangun hierarki, kemudian membangun prioritas, dan juga konsistensi yang logis. AHP ini dapat diaplikasikan untuk menimbang parameter yang akan digunakan untuk menimbang dalam menentukan keputusan berikutnya. Kemudian ini adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menentukan bobot parameter menggunakan metode AHP atau parameter weight using the AHP. Langkah pertama itu adalah mendefinisikan masalah keputusan dan juga tujuannya. Kemudian setelah diperoleh tujuan dan juga keputusan yang sudah diidentifikasi, itu disusun struktur hierarki yang dimulai dari atas melalui menengah hingga ke level paling terendah. Langkah ketiga itu adalah susun kriteria parameter matrix menggunakan langkah keempat dan sampai ke 8 atau langkah selanjutnya. Di mana untuk langkah keempat itu adalah membuat matriks perbandingan berpasangan untuk setiap tingkat yang lebih rendah untuk masing-masing elemen. Kemudian di tingkat tepat di atasnya itu menggunakan pengukuran skala relatif. Nah, untuk orang yang akan memutuskan itu dapat memilih intensitas sesuai dengan preferensi pada skala relative importance yang ada di bawah ini atau pada gambar di bagian ini. Kemudian untuk langkah kelima itu adalah menghitung nilai eigen terbesar dengan bobot relatif kriteria dan kemudian dijumlahkan semua bobot entry eigen factor yang sesuai dengan level di bawahnya menurut hierarki. Kemudian faktor eigen terbesar dari matriks A itu merupakan estimasi relatif dari atribut tersebut. Untuk langkah keenam itu adalah menyusun pemeriksaan konsistensi dan lakukan analisis bobot konsekuensi dengan formulasi seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian jika matriks A konsisten dan bobot sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan berpasangan dengan yang tidak menyertakan konsistensi, yang jika pasangan tersebut tidak menyatakan ketidakkonsistenan, maka nilai dari lambda max-nya itu adalah sama dengan n. Di mana untuk lebih konsisten perbandingannya itu dapat maka semakin dekat nilai lambda max yang dihitung dengan n. Langkah selanjutnya adalah menetapkan indeks konsistensi atau CI atau konsistensi indeks yang mengukur ketidakkonsistenan perbandingan yang berpasangan. Untuk rumusnya atau formulasi bisa dilihat pada bagian ini. Dan selanjutnya adalah menentukan rasio dari konsistensi tersebut dengan rumus seperti ini. Jika nilai konsistensi rasionya itu 10% atau kurang, itu dapat dipertimbangkan untuk diterima. Kemudian untuk langkah ketujuh itu adalah membentuk matriks parameter dengan kriteria seperti yang ditentukan pada tabel berikut. Di mana tabel bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian untuk langkah terakhir itu adalah mengkonfigurasikan perbandingan berpasangan untuk matriks kriteria-kriteria seperti pada tabel berikut atau pada tabel yang bisa dilanjutkan pada gambar ini. Mungkin sekian saja untuk penjelasan terkait supply chain modeling untuk
modal strategic marketing, saya minta maaf jika selama presentasi ataupun penjelasan terdapat kekurangan. Mungkin untuk saran dan komentarnya dapat diberikan melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.